Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Mariana Majid dari kelas KPI 5D. Hari ini saya akan membawakan tugas video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Esensi Quran. Dan hari ini saya akan membahas salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125 dalam perspektif komunikasi dan penyiaran Islam. Dalam Islam, dakwah bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai etika komunikasi dan penyiaran Islam. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul adzim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjadi dasar utama dalam komunikasi dakwah, baik secara langsung maupun melalui media modern. Menurut tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan metode dakwah yang bersifat persuasif, manusiawi, dan beretika. Pertama, dakwah harus dilakukan berhikmah, yaitu dengan kebijaksanaan. Hikmah berarti menyampaikan pesan dengan ilmu yang benar, bahasa yang tepat, serta memperhatikan kondisi dan latar belakang audiens. Dalam konteks media sosial, hikmah berarti tidak menyebarkan informasi yang hoaks, tidak memprovokasi, dan tidak menyampaikan dakwah dengan cara yang kasar. Lalu yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik disampaikan dengan kelembutan, ketulusan, dan kasih sayang, bukan dengan ancaman atau hinaan. Di era digital, prinsip ini menuntut agar konteks dakwah itu bersifat menenangkan, membangun, dan memberi solusi, bukan memecah belah. Dan yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat, Al-Quran memerintahkan untuk berdialog dengan cara yang terbaik. Perdebatan dalam Islam bukan untuk menyatukan lawan, tapi untuk mencari kebenaran. Nah, oleh karena itu, etika berkomentar, berdiskusi, dan menyampaikan kritik di media sosial itu harus tetap dijaga. Nah, di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa Dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Artinya, tugas seorang dai atau komunikator hanyalah menyampaikan pesan dengan cara yang baik, bukan memaksa orang lain untuk menerima. Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana dakwah dilakukan melalui YouTube, Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa dakwah digital itu harus berlandaskan etika komunikasi Islam agar menghindari ujaran kebencian dan menjaga kebenaran informasi. Seorang muslim harus bijak dalam berbicara, menulis, dan membagikan konten, karena setiap pesan yang disampaikan memiliki dampak dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai penutup, Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini mengajarkan bahwa komunikasi dan penyiaran Islam itu harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Nah, prinsip dakwah yang relevan sepanjang zaman, termasuk di era media sosial saat ini. Dengan berpegang pada ayat ini, dakwah Islam dapat menjadi rahmat dan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.